Gue mau tanya-tanya kenapa gue ngomongnya serius banget. Kalau misal open donasi itu sebenarnya nggak bisa sembarangan. Ya, menghampiri si badut ini ya. Iya, Pertama kali. First encounter itu ya. Iya. Kembali lagi Play Podcast by Play Media. Lu mungkin bertanya-tanya kenapa gue ngomongnya serius banget. Nggak semangat kayak kemarin-kemarin. Karena kita mau investigasi. Sebelum kita mulai, kita ada di Play Coffee and Kitchen, di mana lu bisa ngopi sambil santai. Nah, sekarang jadi gue tuh dapat info gitu ya, kalau ada kejadian-kejadian yang menurut gue unik nih yang terjadi di jalanan atau di street gitu ya, yang menyangkut street artis. Waduh, apa sih street artisnya itu? Nah, gue udah kedatangan nih bintang tamunya, Angel dan Decker. Selamat malam, udah gelap. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya. Kenalin, gue Angel. Panggil aja Angel. Nah, gue mau nanya, Angel dan Decker berarti ada turunan Belandanya kakak atau? Kepo? Iya dong, kan ada ya. Dapatnya dikit doang. 1% paling. Iya. Salah. Ini gue nggak nusuk-nusuk kopi nih. Gue juga boleh ngopi kan? Boleh. Kita disponsorin Kopi Play. Wow, mantap. Kopi gula aren ya, ini enak banget. Favorit gue. Nah, gue jujur gue kenal Kak Angel ini dari temen, dikasih tahu gitu. Ada nih namanya Angel dan Decker. Dia tuh pernah investigasi, pernah dapetin kejadian yang menyangkut ibarat kata bisa dibilang scam ya. Scam dari street artist. Nah, gue sih nggak mau, gue udah tahu ceritanya sebenarnya kayak gimana, tapi gue pengen nanya lagi lebih kupas lagi lebih dalam ke Kak Angel. Nah, sebelum kita masuk ke topik, sekarang tuh lagi sibuk apa sih Kak? Gak lagi sibuk apa-apa sih, lagi sibuk jadi kaum rebahan aja. Jadi sibuk jadi kaum pengacara? Ya bisa dibilang seperti itulah. Pengacara ya, pengangguran banyak acara. Enggak, jangan baper ya, jangan baper di Play, enggak ada yang baper soalnya Kak. Enggak, tenang. Santai kok kita orangnya. Nah, jadi gue di sini mau breakdown kejadian ini. Mungkin Kak Angel boleh ceritain briefnya aja dulu Kak. Apa yang Kakak alamin mengenai street performer ini nih? Ini langsung aja nih. Brief aja. Ini kita dulu aja, singkat. Menceritakan tentang seorang sih, oknum dengan pakaian seperti badut. Ya. Lagi banyak banget itu. Yang street artis kayak badut gitu, jalan-jalan luntang-lantung di jalanan gitu ya. Daerah Tangerang tuh biasanya di Gading Serpong ya. Gading Serpong, di Citra Raya juga malah. Di Alam Sutra. Ada juga yang bilang di daerah Karawaci. Banyak lah. Di mana-mana sih. Gua aja pernah di BSD. BSD di mana? Ada di depan Cubic tuh malam-malam. Jalan-jalan sambil nunduk gitu. Emang lagi banyak banget ya? Kayaknya sih mulai banyak ya. Tapi ya nggak tahu. Semenjak pandemi nggak sih banyaknya? Soalnya sebelum pandemi tuh gue nggak pernah lihat. Kayaknya itu pas gue ketemu itu pas zamannya pandemi ya. Zamannya. Itu gimana tuh Kak? Maksudnya nah sekarang mungkin boleh ceritain tuh dari awal ketemu, kisah-kisahnya dengan si badut ini, badut oknum ini. Gue mungkin kurang kopi kali ya. Kopi dulu. Iya, makanya gue sebut badut oknum karena ya gue pribadi sih mungkin yakin nggak akan semuanya sama ya apa yang akan diceritain Kak Angel itu. Iya. Gue nggak mau membela atau membenarkan kalau badut itu semuanya seperti itu ya. Emang kenapa sih? Kalau diceritain mah dari awal, dari A sampai Z. Oke, gue ceritain dari awal. Boleh. Nah, gue bisa ngopi sekarang. Kita ngopi dulu. Jadi gini, ini kejadiannya itu sekitar tahun lalu 2020, itu di bulan November. Gue uploadnya itu di tanggal 3 November. Oke. Di Instastory gue. Oke. Gue ketemu dia itu di Serpong. Di Serpong? Gading Serpong, sorry. Di Gading Serpong? Di Gading Serpong, iya, banyak. Deket Medang. Oh, deket Medang. Pokoknya deket bundaran situ deh. Deket Medang. Lu pasti tahu kalau anak Wemen, ada ini tahu lalu Medang di mana. Ya. Terus Kak?
Nah di situ awalnya gue sama cowok gue mau main ke tempat teman gue. Cuma pas di situ ngeliat nih si badut itu lagi jalan dengan bungkuk dan kayak tertatih-tatih gitu jalannya kan. Dan dengan jiwa kemanusiaan, punya rasa iba gitu. Akhirnya gue mau terbalik dan akhirnya dari situ gue mau ngasih sedikit rezeki lah karena keibaan gue itu sambil gue nanya. Dan gue nggak tahu kalau ternyata itu direkam sama cowok gue. Jadi gue kayak mungkin nanti gue bisa kasih lihat kalau kali ya videonya. Ini kita kasih ini videonya. Ya Pak, senang. Oke. Jadi ini bukti Kak Angel itu yang menghampiri si badut ini ya. Pertama kali. First encounter itu ya. Oke, habis itu? Habis itu gue up ke media sosial gue di Instagram. Dan gue di situ nge-tag ke About Tangerang. About Tangerang itu gede banget tuh akun. Iya. Dan ternyata di notice. Di notice sama About Tangerang. Terus dari situ rame tuh. Rame banget komennya. Banyak yang bilang sering ketemu juga. Terus ada juga yang komen minta open donasi. Cuma saat itu gue belum berani untuk open donasi. Iya, open donasi itu. Kenapa emang belum berani, Kak? Bukan ranahnya gue saat itu, gue mikirnya. Oh, tapi berarti emang Kak Angel ini bukan dari background ini ya, kayak Aktivis. organisasi non profit gitu ya? Iya. Emang pribadi gitu ya? Iya. Oke. Kayak dari situ terus ada satu orang yang akhirnya ngubungin gue. Dia mungkin seperti itulah kayak yang tadi kayak dia berdiri sendiri. Kayak pengen menelusuri tentang si bapak ini gitu. Akhirnya dia minta izin gue, terus gue mempersilahkan dia ketemu akhirnya. Yang kedua kali ketemunya itu si teman gue ini. Di situ dia ngasih lihat ini-ininya segala macem, dan akhirnya ya udah gue dari situ memikirkan kalau ya udah deh ke open donasi aja, karena banyak banget yang minta saat itu, banyak banget. Berarti kena expose itu berarti dari akun About Tangerang kah? Di repost sama dia makanya dapat orang masa sebanyak itu ya. Terus akhirnya open donasi dibuka dan gue dapet open donasi itu sekitar 4 juta something. 4 jutaan? Iya. Karena oke. Besar banget. Iya lumayan. Lumayan terus. Dan di interview yang sama teman gue itu, dia bilang dia pengen jadi Starling. Oh, si badut ini. Si badut itu pengen jadi Starling. Iya. Dia nggak bisa berkomunikasi ya. Di situ dia berkomunikasinya pakai handphone. Maksudnya nggak bisa komunikasi tuh kayak gimana? Tunarungu? Ya, dia seperti tunarungu. Iya, seperti itu. Seperti itu. Oke. Si oknum yang ini ya. Si oknum yang kita omongin ini. Kita kasih foto badutnya deh. Kompak kita. Ini foto badutnya. Nah, seperti itu. Terus sampai mana tadi gue lupa ya? Ya nggak bisa ngomong dia. Ya sampai nggak bisa ngomong. Terus beneran ini gue lupa tadi sampai mana? Iya, kita samperin dia, mbak lagi. Kakak samperin, dia nggak bisa ngomong ternyata. Dia nggak bisa ngomong. Pakai handphone. Ya, Terus dari situ yang di pertemuan kedua sama teman gue, teman gue itu, dia sempat ngasih uang. Dan dengan happy-nya, bisa lihatlah ada videonya juga, ini ada buktinya. Kalau dia happy, dia juga bilang kalau kita mau main ke rumahnya dibolehin. Dan kita bilang nanti akan ada bantuan ya, dan dia dengan mungkin kalian bisa melihat sendirilah bagaimana ekspresi si badut tersebut. Nih. Ya. Akhirnya donasi ditutup, tapi gue sama teman gue ini akhirnya mikir kalau donasi ini ternyata lebih baik kita gak usah kasih secara cash keras. Jadi dia pengennya apa, ya udah kita turutin.
Kayak dia kan pengen jadi Starling nih. Iya. Yaudah kita belanjain tuh kebutuhannya. Ada juga yang donatur yang ngasih sepeda. Buset, langsung ngasih sepeda ya, bukan uang? Iya, sepeda. Oke. Sepeda. Terus akhirnya kita belanjain kebutuhannya kayak kopi, teh, banyak nih. Oh, banyak kan nih. Pokoknya Nih. ya gitu lah. Banyak lah kebutuhannya sampai termos segala macem. Pokoknya buat Starling lah gitu Iya, ya. buat Starling dan ada cash untuk bayar kontrakannya karena dia bilang dia ngontrak. Oke. Dia ngontrak, dia dari perantau ceritanya dia perantau. Oh, dia ceritanya merantau ke sini. Ada background story lagi nggak dari dia? Misalkan dia curhat apa gitu, sebelumnya dia ngapain? Sebelumnya tuh dia jadi kuli bangunan. Oh, dia bilang gitu? Iya, Oke. seperti itu. Dia bilang jadi kuli bangunan. Iya, Terus kenapa tiba-tiba dia baru tahu nggak? Itu spesifiknya gue nggak nanya sih Oh, nggak nanya ya? saat itu. Karena mungkin keterbatasan waktu juga kali ya. Iya sih, benar sih. Udah malam juga ya itu ya. Iya, Dilihatnya sudah malam nih. udah malam. Jadi ya udah akhirnya sampailah akhirnya ini langsung ke poinnya apa gimana nih? Gue sih sebenarnya pengen nanya lebih lanjut lagi ya. Jadi ini emang awalnya papasan ketemu gitu ya dengan hati iba, Kak Angel ini nyamperin dan pengen membantu gitulah ya. Misalkan juga manusia gitu kan. Sampai akhirnya ini gue rekap aja nih ya. Sampai akhirnya Kak Angel ini bikin story, banyak yang ngeliat, terus disuruh dipost buat ENG atau emang Kak Angel sendiri yang pengen? Enggak, itu gue sendiri yang ngetek ke About Tangerang. Oke. Dan About Tangerang itu notice, terus ya udah tersebar lah. Itu sampai ke banyak banget yang nge-repost itu ya. Iya. Sampai ada yang Mojokerto. Mojokerto, uset dari Medang ke Mojokerto jauh banget. Oke. Mojokerto, terus ya banyak lah sampai di Twitter pun ada. Oh, sampai jadi thread tuh ya? Iya. Kalau di Twitter enggak sampai itu sih. Cuma di pas gue lihat di di Twitter gue ternyata rame juga. Oh, oke. Berarti udah kumpul nih, kita situasinya udah kumpul, semua donatur udah dibeliin segala macem. Ketemu lagi dong pasti. Ya, janjian sama bapak tersebut di tempat yang sama. Dan akhirnya gue punya videonya pas pertama kali ketemu pas ketemu mau ngasih donasi. Dan ternyata nggak sesuai sama ekspektasi. Nggak sesuai sama ekspektasi siapa? Gue dan mungkin para donatur kali. Kenapa emang? Karena dia menolak hasil donasi yang udah jadi bentukan sepeda dan lain-lain. Berarti dia nggak expect ya? Dia nggak expect dikasih barang gitu ya? Iya. Dia expectnya dikasih, gua akan dikasih uang gitu. Iya. Karena kalau bisa lihat dari video yang sebelumnya, yang pertama yang teman gue ketemu itu teman gue itu sempat ngasih uang. Uang juga, oke. Ngasih uang, gue nggak tahu berapanya. Dia seneng itu. Tapi ketika kita kasih itu bahasa tubuhnya itu beda. Iya, gerak bahasa tubuhnya tuh kayak nggak kok dapetnya beginian sih gitu ya, mungkin ya. Seperti itu. Terus akhirnya awalnya sih gue nggak mikir macem-macem ya. Mungkin kayak mungkin gue pikir dia terharu atau apa gitu. Awalnya gue pikir seperti itu. Terus jadi gue datang berempat nih. Gue, cowok gue, teman gue itu sama lakinya. Oke, untuk memberikan donasi ini. Oke. Terus ternyata cowok gue sama si lakinya temen gue ini kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu loh. Feeling gak enak gitu ya? Iya, feeling gak enak karena kita kan mau ke rumahnya nih ceritanya, ngasih donasi sekalian mau ngasih uang untuk bayarin kontrakannya, otomatis kita pengen tahu rumahnya dong. Betul. Kita pengen datengin ke rumahnya, tapi ternyata dia nggak mau. Oh, oke. Dia nggak mau. Kan video yang sebelumnya dia bilang oke, karena dia dikasih uang kan awalnya kan. Wah, iya. Terus udah gitu dia kayak loyo gimana gitu, mungkin laki-laki lebih mengerti bahasa tubuh laki-laki. Iya, wow.
Terus akhirnya ya udah dari situ gue sama temen gue ini berunding, ini kayaknya ada yang aneh nih. Ya udah kita suruh dia pulang aja kali ya. Suruh bawa donasinya pun dia nggak mau. Ya ampun. Ya udah akhirnya dia cabut. Dan sebenarnya gue nggak tahu ini detailnya gimana. Sebenarnya harusnya cowok gue sih yang ngomong, cuma dia anaknya malu-malu. Malu-malu ya. Gitu, jadi. Tapi kalau ditambahnya nggak malu-malu sih cowok kakak tuh. Cuma dia nggak mau ini. Ya udah. Nggak apa-apa. Terus dari ceritanya akhirnya setelah dia kabur ngilang nih udah nggak kelihatan, diuber lah. Sama cowok kakak? Ya sama si laki temen gue. Oh oke. Berdua disamperin, ternyata dia jalan kaki dengan begitu santainya, dengan tidak tertatih-tatih. Dia melepas topengnya, terus diteriakin kan, woi, katanya dia lari. Terus ada yang jemput naik motor, ngebut, dibawa, kejar lah akhirnya. Oke. Dikejar sampai akhirnya nemu mungkin kayak saung gitu ya. Saung yang kayak tempat tambel ban gitu. Oh iya. Ini ada foto Google dulu. Gak ada. Salahnya kita waktu itu nggak kepikiran untuk merekam atau apa, karena udah terlalu gimana sih? Udah terlalu panas lah. Terlalu panas gitu. Akhirnya di situ ada sekitar berapa orang ya? 10 orang lebih. Aduh, gua ngomong belibet maaf. 10 orang lebih di situ, dan akhirnya mereka satu-satu cabut. Itu 10 orangnya itu seperti orang biasa atau kayak badut in kostum gitu? Enggak, orang biasa. Orang biasa. Cuma kan aneh kenapa mereka mesti kabur. Mungkin dandanan cowok kakak kayak buser kali kan? Ya memang seperti itu sih, cuma aneh aja. Iya sih, kalau emang lu nggak salah kenapa kabur? Iya. Sorry. Ya seperti itu pokoknya. Gue kalau soal pas mereka ngikutin ngebuntutin itu gue nggak tahu detailnya kayak gimana ya. Sayang banget sih nggak ada videonya. Iya, sayang banget. Itu sih yang disayangin, cuma itu. Dan akhirnya ya udah, dengan hati kecewa. Akhirnya gue ngumpulin semua donatur di satu grup. Yang nge-DM gue, yang nge-WhatsApp gue, kan ada dari teman-teman gue juga. Terus dari media sosial tuh gue kumpulin semua jadi satu di grup WhatsApp. Gue jelasin detailnya semuanya, kejadiannya, dan akhirnya gimana nih, donasinya mau diapain? Ya udah dialihin ke yang lebih membutuhkan aja. Semua donaturnya menerima fakta ini. Reaksi mereka gimana tuh ketika mereka tahu kalau ternyata begitu? Mereka kecewa karena nggak sesuai sama ekspektasi. Iya sih. Karena yang si oknum jual ini kan keibaan ya. Iya benar. Jadi ya gimana sih ketika lo udah iba, terus lo dikasih, mohon maaf nih ngomongnya kasar, nggak apa, diberakin. Iya. Seperti itu. Jadi ya gitu. Itu sih, aduh. Ya, gue sih dengernya juga ya remuk gitu ya, maksudnya kayak ya lo kan, aduh. Ya kita niatnya baik. Niatnya baik. Iya. Tapi ternyata oknum tersebut yang malah mengkhianati, memberaki, membuang begitu saja gitu kan, padahal udah dikumpulin nih buat lo kalau punya, gue rasa lo punya handphone dan lo mungkin ada YouTube, sering nonton YouTube nih, gue tau lo sehat, bugar, semoga satu saat nanti video ini masuk ke timeline lo nonton. Kita masih enggak memposting foto lo karena ya masih menjaga nama baik lo, dan kita nggak share nama lo juga di sini. Tapi kalau dapat video ini dan nonton, lo tobat deh. Iya. Tobat nih korbannya. Mungkin kayak Angel korban kesekian mungkin sih. Makanya korban gitu ya, sebagai korban yang udah meluangkan waktunya, uang para donatur segala macam, kan itu effort juga semua. Tanggung jawabnya itu gede loh. Iya, apalagi uang orang deh kita kan. Iya. Ibaratnya gitu kan. Itu gue sumpah sampai 1 minggu kayak kena
panik. Karena ada orang yang ngomong juga ke gue, kalau misal open donasi itu sebenarnya nggak bisa sembarangan. Itu bisa kena undang-undang inilah itulah. Open donasi waktu itu di Kita Bisa atau mungkin langsung ke rekening? Enggak, langsung ke rekening. Oh, langsung ke rekening. Oke. Jadi di situ kayak langsung anjing ini gimana ini, gue harus gimana mempertanggungjawabkan nama baik gue gitu. Iya. Ini kan pakai nama gue gitu kan. Di situ tuh itu beratnya separah itu sih saat itu. Berarti itu dampak pribadi buat kakak ya? Iya. Terus ya udahlah, akhirnya setelah mereka, untungnya para donaturnya tuh nggak ada satupun yang kecewa sama gue. Jadi ya udah. Iya. Gue alihin ke yang lain dan gue lega. Iya. Nah, dengan serentetan kejadian ini nih yang mungkin badut itu salah satu profesi gitu ya yang menjual kehibaan. Kan ada banyak juga tuh. Iya. Kayak let's say yang silver lah, yang ondel-ondel lah itu, atau yang boneka yang begini-begini tuh, yang palanya gede itu kan juga mereka kadang-kadang menjual kehibaan loh. Kayak mereka duduk di pinggir trotoar buka ini, karena ada beberapa post yang viral kan mengenai itu kan. Jadi mereka, oh lebih baik aku begitu, jadi banyak yang ngikutin kan. Nah mungkin kakak ada saran gak sih biar kita tuh kayak serba salah gitu kan, sebenarnya serba salah mau bantu takut di kayak tadi, nganggep bantu juga kasihan. Tapi kalau dari kakak tuh kayak gimana sarannya? Kalau dari gue pribadi sih mending ya, lebih baik kalau mau donasi ke yang udah pasti aja lah. Iya, contohnya kayak ya banyak bukan aplikasi, kita bisa platform. Kayak Kita Bisa gitu. Terus yang memang udah jelas organisasinya gitu. Iya, verify. Iya, udah yang kayak gitulah. Sebenarnya nggak ada salahnya sih, gue takutnya kesian sama badut aslinya aja yang emang bener-bener jadi duit dari situ. Iya, kayak misalnya emang dia bener-bener pulang capek abis ngebadut gitu. Ngebadut ulang tahun atau apa gitu ya. Karena dari situ takutnya gimana ya? Aku ngomongnya serba salah sih, makanya ini posisi serba salah sebenarnya. Tapi kan pro kontra mungkin ya. Ya intinya sih gue setuju sama Kak Angel ya. Jadi mungkin kita harus lebih hati-hati lagi, dan mungkin kalau misalkan memang masih ada ingin memberi gitu ya, better ya ke Kita Bisa atau kemana. Kan banyak juga misalkan ada anak yang terkena kanker atau ke panti asuhan itu kan zakat itu juga masih ini kok, udahlah gitu, nggak usah inilah, kita udah ada ceritanya gitu loh. Dan bagi kalian yang street performer menjual iba, lu masih muda, masih punya tenaga, lu cuma nggak jauh, lu tuh nggak ini akan kontroversial kalau dikutip ya. Iya. Lu tuh nggak kurang, nggak lebih daripada sampah masyarakat. Gue bilangin aja, cuma jual iba doang, kerja apapun itu. Kutip nih, editor kutip ke Instagram, kasih aja nggak apa. Gue suka viral. Sorry gue potong. Gue lebih kayak mendingan lo ngasih ke pengamen, dia ada usahanya. Iya, dia penyanyi. Iya. Terus kayak manusia silver itu dia kalau gue bilang layak enggak juga sih. Enggak, dia menjual apa? Enggak menjual apa-apa, cuma kasihan. Sebenarnya kasihan, cuma tapi ya terserah kalian aja sih. Itu mentalitas ini ya, mental miskin menurut saya sih. Karena dia lebih milih untuk meminta-minta daripada berusaha sendiri. Kebanyakan kayak gitu kan. Makanya kalau misalkan gue ngomong gini pro kontra, mungkin di kolom komentar ada yang bilang, ya lu enak dapat privilege dari kecil gini. Ya sama aja coy. Gue juga ya, kalau misalkan gue lebih milih untuk minta-minta, gue bisa mengemis iba gitu kan. Nah, jangan sampai ada lagi korban yang jatuh. Itu korban yang jatuh kayak apa aja. Saya ada yang kena lagi kejadian yang serupa kayak gini. Kita udah breakdown semuanya kejadiannya. Nanti kita juga lampirin semua bukti yang ada, semua screenshotan tentang si badut ini dari Kak Angel di akhir video. Jadi biar kalian yang jadi judge-nya. Iya. Kalian bisa menilai sendiri lah. Iya. Maksudnya gimana ya?
gue ngomong mungkin terlalu kecewa kali ya, jadi nggak bisa banyak ngomong lagi soal si badut ini. Biar kalian jadi judge-nya aja deh kalau gitu. Ya kalau gue sih memilih keras ya, kayak tadi gue bilang, pesan gue buat street performer saya itu, janganlah, masih muda kok, gue juga manusia silver masih muda, badut masih muda, malu. Oke, mungkin kalau Kak Angel ini terakhir, mungkin kalau Kak Angel boleh nggak kita share akun sosmednya, jadi kalau misalkan memang ada apa-apa gitu, orang yang pengen melakukan hal serupa, mungkin bisa konsultasi ke Kak Angel gitu, boleh? Boleh. Atau mungkin ada email biar nggak kayak terlalu private gitu. Sebenarnya DM aja juga. DM aja nggak apa-apa ya. Nama Instagramnya? Kering. Iya. Ngedit lagi deh editor dong, kena lo kan. Ya jadi itu aja. Aduh, podcast yang cukup berat ya Kak ya. Berat buat gue. Berat, gue juga ngomonginnya berat. Karena ini nggak gue publish ya, maksudnya setelah kejadian abis donasi itu, gue nggak nge-share ke mana-mana. Iya. Nggak nge-share tentang si badut tersebut. Perdana di Play Podcast by Play Media. Cuma kita yang berani bahas kayak ginian. Oke, gitu aja podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Boleh follow juga akunnya Kak Angel, Instagramnya yang tadi. Boleh follow juga akun Instagram kita. Kita juga ada di TikTok, ada di Instagram, ada di mana-mana. Like, comment, dan subscribe, bagikan ini ke teman kalian supaya mereka lebih aware. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.